PMI, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Wow, udah lama banget nih kita nggak ketemu di Lock On PMI Bali ya. Dan akhirnya hari ini kita balik lagi di acara kesayangan kita, Lock On PMI Bali, dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Tepuk tangan dong. Wih, rame banget nih, rame banget. Nah, Sobat PMI gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Apalagi di sekarang ini masih nuansa-nuansa kemerdekaan. Semoga negara kita merdeka ini juga tertular sampai ke diri kita supaya kita tetap merdeka luar dan dalam. Nah, Sobat PMI yang baik hati, budiman, cantik, dan tampan semuanya ya, telah hadir di studio kita ini 1.000 orang penonton ya yang sudah menantikan acara kesayangan kita untuk berbagi kisah, berbagi cerita. Aku mau nyapa dulu nih penonton-penonton kita. Halo semuanya. Tepuk tangannya mana? Seru banget, seru banget. Nah, di studio kita kali ini sudah kedatangan kami culik ya baru saja. Ini narasumber-narasumber teraktual, terpercaya, terkredibel senusantara gitu. Senusantara Wonderful Indonesia. Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi yang paling cantik dulu sebelah kanan saya. Hai. Boleh sapa di sana, Mbak? Aku ngeliat kemana? Ke sini ya. Iya. Halo Sobat PMI semuanya, selamat sore. Nama saya Aulia Aryani. Kebetulan saya dari Jakarta, diculik baru aja ini di Lock On-nya PMI Bali. Selamat sore semua. Itu grogi loh. Belum pernah loh di podcast ini. Oke. Seorang yang mempunyai jabatan tinggi aja bisa grogi ya, apalagi saya. Lanjut ke sebelah kirinya Mbak Aul. Halo, selamat sore Sobat PMI. Saya jauh-jauh dari Papua, khususnya di kota Jayapura, diculik sama Kakak Yunia di sini untuk menjadi narasumber di podcast Lock On PMI Bali. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke, lanjut ke sebelah kiri saya. Ada siapa kayak ini? Oke, halo Sobat PMI, kembali lagi. Saya Adrian dari PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini sementara diculik oleh Kak Yuni ya dalam program kita berbicara tentang kehumasan. Terima kasih untuk waktunya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nah, tadi sudah di-spill ya sedikit-sedikit apa sih yang topik apa sih yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi bersama saya Yunia Andriani kita akan membahas berbagi cerita, berbagi kisah tentang kehumasan. Humas Go to Digital. Tepuk tangan dong. Oke, langsung aja nih to the point, langsung Mbak, kita tembak langsung ya. Iya. Humas PM ini sebenarnya apa sih perannya? Apa sih dia? Apa sih perannya gitu, Mbak? Ya namanya juga humas ya, berhubungan sama masyarakat, tapi juga menjaga reputasi baiknya organisasi Palang Merah Indonesia gitu. Kalau tugasnya banyak Mbak, yuk. Kayak nggak tahu aja sih, kan banyak Mas. Ya, Pura-pura. Kita kan ada juga publikasi promosi kegiatan layanan yang dilakukan sama PMI. Kita juga sering dibilang tukang potret ya, karena suka foto-foto. Kita juga dibilang tukang video karena video-video. Tapi yang sekarang kita lagi tekankan untuk para humas PMI di seluruh antero Nusantara ini dimanapun, agar PMI humasnya juga melek terhadap teknologi. Jadi go digital, menggunakan media-media digital, media-media online untuk melakukan kegiatan kehumasan tadi, publikasi, promosi, dan juga menyebarluaskan informasi. Itu sih intinya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Aulia sendiri sejauh ini perkembangan tim kehumasan di Indonesia, Humas PMI pastinya ya, itu gimana sih, Mbak? Kayak naik roller coaster. Naik, turun, jatuh, bangun, di atas dan di bawah. Jujur aja, kebetulan saya dari PMI Pusat itu memonitor dan mendampingi teman-teman humas di PMI itu banyak tantangannya ya. Jadi kalau bicara PMI, kapasitas kita kan macam-macam nih Mbak Yu ya, Mbak Yunia. Jadi ada yang kapasitas ada humasnya, ada juga yang hanya 1-2 orang tapi juga berperan fungsi melakukan kehumasan. Ada juga yang tidak melakukan humas, akhirnya minta bantuan relawan. Nah ini seperti teman saya Grati dari Papua, ternyata dia datang langsung ke sini untuk ikut di dalam latihan yang lagi saat ini kita lakukan. Dia berperan sebagai humas, padahal dia juga relawan. Jadi tantangannya besar banget deh pokoknya gitu ya, karena kita berusaha pinginnya
di setiap kantor markasnya PMI itu ada humasnya. Karena memang saat ini kita lagi jor-joran untuk mempublikasikan apa yang kita lakukan. Karena kalau masyarakat kita nggak kasih tahu, sementara kan kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, jadi masyarakat harus tahu nih apa yang dilakukan sama PMI. Itu sih jatuh bangun, tapi kita terus tetap semangat untuk bisa menumbuhkan humas-humas di seluruh PMI. Berarti masih banyak PMI yang belum mempunyai staf khusus humas ya gitu? Masih banyak banget. Kita sekarang ada di 34 provinsi, humas kita paling masih di bawah setengahnya Mbak Yunia yang ada di masing-masing kantor ya. Dan itu kadang juga nanti ada, kemudian tapi mendapatkan pekerjaan mungkin yang lebih baik di luar, pengalaman yang lebih menarik, akhirnya nanti kita berganti-ganti. Itu masih sering terjadi gitu. Jadi sekarang yang penting buat kami, buat saya di PMI Pusat, ada orang tapi melakukan fungsi kehumasan. Nggak perlu orangnya humas, tapi siapapun itu harus ada dan melakukan fungsi kegiatan kehumasan itu. Itu yang penting sekarang. Tapi humas itu masuk dalam bagian struktur organisasi PMI kan ya? Harus masuk, tapi ya gitu ya. Kita kan PMI otonom ya. Di masing-masing itu punya strukturnya tersendiri. Betul. Gitu. Jadi ada yang enggak. Nah, itu yang enggak ada itu akhirnya kita arahkan, kita himbau untuk PMI markasnya. Ya udah, kalau emang tidak ada staf humasnya, minimal fungsi kehumasannya dijalankan oleh siapapun. Siapapun. Ya. Nggak apa-apa dari relawan juga. Nggak ada masalah selama memang relawannya juga komitmen ya untuk melakukan kegiatan kehumasan. Oke. Berarti itu cara pandangan pusat yang melihat ke bawah nih. Iya. Nah, kalau gitu kita ulik nih, gimana sih Kak Adrian sama Kak Grati nih khususnya yang menaungi bidang humas di masing-masing daerahnya? Mungkin dari Kak Adrian dulu yang lebih senior ya. Terima kasih banyak Kak Yunia ya. Saya panggil Kak saja. Biar angkat. Oke. Terkait dengan humas ini menarik juga karena melalui pelatihan kehumasan yang diselenggarakan oleh PMI Pusat dan juga dibantu oleh Federasi dan USAID, pada kesempatan ini akhirnya kami ditata dari segi KAP lah, knowledge-nya sebagai standar pengetahuan itu ada peningkatan, kemudian ada attitude sikap kami, lalu juga yang paling penting tentang praktis, keterampilan mendasar tentang apa sih humas itu. Yang dialami kami di NTT, di Provinsi NTT memang itu tadi karena memang kekurangan orang, akhirnya kita rangkap tugas. Tapi memang seperti yang Mbak Ola katakan bahwa kita katakan bahwa fungsi kehumasan itu yang paling penting sih, tidak pada spesifik orangnya yang ditempatkan pada log tertentu dalam bidang tertentu. Tapi memang setelah mengikuti pelatihan yang dibuat oleh PMI Pusat, kami menyadari bahwa ya seberapa besar pun yang kita laksanakan, yang kita rencanakan tapi tidak pernah ada dipublikasikan, tidak diketahui oleh masyarakat, akhirnya sia-sia pada taraf itu. Kalau kami di NTT sendiri memang tantangan terbesarnya itu bagaimana kita mempublikasikan. Ya, karena itu tadi kita kerjanya rangkap, maka perlu ini dukungan, dan juga dukungan itu melalui pengetahuan dan keterampilan itu yang menjadi catatan yang menarik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejauh ini memang kehumasan di NTT sendiri itu ya dia merangkap. Kita kadang sifatnya memang yang masih pada taraf pengembangan yang sifatnya biasalah, melalui pengembangan kehumasannya itu lebih kepada, dalam perspektif saya pertama itu humas itu hanya bagian itu surat menyurat ya, antar surat saja ya, itu memang sedikit konyol, tapi memang kemudian ada tugas tambahan ketika ada platform media sosial, kita mulai memosting kegiatan-kegiatan kita, tidak pernah berpikir bagaimana memajukan humas dan menjadikan humas itu sebagai suatu wadah untuk pengembangan kapasitas dan juga peningkatan organisasi PMI itu sendiri. Mungkin itu. Oke, jadi memang masih rangkap juga Kak Adrian nih, ngerangkap berarti? Ya, merangkap banyak. Dengan merangkap banyak, ya. Tapi sejauh ini berat nggak sih Kak kalau ngerangkap kayak gitu? Kalau dikatakan berat ya pastinya berat ya, tetapi pada dasarnya kita kembali bahwa kita ini bekerja dalam 7 prinsip dasar Kepalang-Merah, gerakan Kepalang-Merah. Paling tidak ya, kalaupun kita melihat kondisi diri kita masih mampu untuk mengerjakan, ya fungsi humas ini tetap dijalankan. Ya, yang paling penting bahwa bukan berarti kita mau menonjolkan diri, tapi lebih kepada bagaimana memang di dunia seperti yang Mbak Ula katakan bahwa go digital ya, kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita bertindak dan melakukan sesuatu. Sehingga dalam keadaan apapun ya, selagi kita bisa, kita ya menjalankan kegiatan itu, lalu kita mencoba untuk publikasi. Tapi memang mungkin selama ini hanya ala kadarnya. Maka melalui peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh PMI Pusat, saya pikir akhirnya kami buka mata dan juga buka hati bahwa ya
PMI itu perlu dikenal secara baik untuk di kalangan NTT sendiri dan juga lebih luas, sehingga mungkin hal-hal ketika mungkin ada poin positifnya sih dari kegiatan ini yang saya lihat bahwa nanti mungkin setelah kita rajin untuk mempublikasikan ini kan kita sifatnya itu dilirik program ya. Iya. Di luar program mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang kita posting, kegiatan yang kita lakukan dan kita mulai sebarkan ke media, Ada yang melirik. ya ada yang melirik, kemudian ya ini kami siap Dukung. support seperti itu. Oke, tuh itu yang dari sisi senior nih gitu. Lanjut kita ke yang lebih junior nih Kak Gatri, katanya baru ternyata ya Masih di sangat baru. newbie ya, Newbie, betul. newbie. Gimana tuh perasaannya sejauh ini jadi human apa sih humas Mas, Master. humas. ya tentu kalau saya perspektif personal sih sangat bersyukur lah ya, bisa terlibat di divisi atau bidang kehumasan dari PMI itu sendiri. Pertamanya bertemu dengan para pengurus PMI itu sejak mungkin tahun 2019 atau 2018 awal itu. Nah dari situ kemudian memiliki hubungan yang baik meskipun belum jadi wartawan waktu itu kakak. Jadi waktu itu menjalankan tugas di bidang jurnalistik, baru kemudian dirangkul karena kalau kita bicara soal PMI Papua sendiri, mau bilang masih kurang personil ataupun kurang aktif, saya tidak bisa terlalu jauh bicara ke arah sana. Cuman kalau mau bicara soal keaktifannya ya aktif, yaitu mungkin kalau kita bicara humas PMI Go Digital untuk Papua sendiri mungkin masih terbatas, yaitu merangkul media-media massa setempat ataupun media nasional yang berada di Papua atau khususnya di Kota Jayapura untuk mempublikasikan berbagai kegiatan PMI, baik itu kebencanaan ataupun kegiatan kemanusiaan, donor darah, maupun ketika pandemi COVID-19 menerjang Indonesia, khususnya di Papua dan di Kota Jayapura. Di situ PMI benar-benar aktif melakukan berbagai kegiatan dan publikasinya itu masih terbatas di media massa. Oke, jadi Kak Gratinya juga kebetulan wartawan ya, Benar. jurnalis ya. Iya. Beruntung banget dong kalau gitu dibilang Provinsi Papua, PMI Provinsi Papua udah dapat yang udah jadi nih, tinggal Iya. diperdayakan untuk masuk ke humas membina teman-teman PMI provinsi ya gitu. Oke, nah tadi juga sempat sudah disinggung ya Sobat PMI bahwa hari ini kebetulan di penghujung bulan Agustus ini dari PMI Pusat sendiri didukung oleh IFRC melaksanakan kegiatan lokal latih kehumasan dalam konteks pandemi COVID-19. Mungkin Mbak Ulas bisa memberikan ulasan kenapa sih bisa melaksanakan kegiatan ini, latar belakang gimana? Jadi rencana ini sebetulnya sudah beberapa bulan awal tahun ini ya, kita mau melakukan lokal latih kehumasan untuk regional Timur. Jadi lokal latih untuk teman-teman humas PMI di regional Timur. Nah, kenapa regional Timur? Karena memang kita lebih sering melakukan di regional Barat. Iya, Teman-teman di wilayah Jawa, DKI dan sekitarnya itu pernah kita lakukan hal yang sama, dan saat ini adalah jatahnya teman-teman di wilayah Timur. Nah, kita hadirkan di Bali, kebetulan jujur aja pengen liburan. Masa kerja terus ya kan? Boleh dong kerja sambil liburan kan gitu. Tapi kenapa juga kita milih di Bali? Nih kamu bisa berbangga hati nih teman-teman di PMI Bali, karena kita melihat PMI Bali ini menjadi role model untuk humas yang sudah go digital. Oke. Nah, tema lokal latih kita adalah humas go digital. Sementara teman-teman PMI Bali sudah punya salah satu media yang saat ini kita lagi Selamat datang ya. lagi kita lakukan nih ya melalui podcastnya Log On gitu ya. Nah, kita juga pingin teman-teman dari wilayah timur juga bisa melihat kegiatan ini, dan juga mungkin nanti bisa melakukan hal yang sama ketika kembali ke markasnya gitu. Oke. Jadi lebih ke situ sih tujuannya. Kalau Kak Adrian sama Kak Grati sendiri, kira-kira ilmu apa sih yang bisa diterapkan paling pertama gitu mungkin ya? Dari kan pasti banyak tuh materi-materinya tuh ya kan, 2 hari itu apa aja materinya. Kira-kira apa sih yang mau diterapkan di masing-masing provinsi gitu? Siapa dulu nih? Bebas. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan menarik ya. Saya pikir sebelum kita menerapkan ilmu, yang paling penting kita membuat manajemen. Oh, betul. Ya, manajemen kehumasan itu memang ide besar, niat yang besar, kalau tidak di manage itu bencana juga sih. Ya. Bahwa ada perencanaan yang maksimal itu bagian dari agenda manajemen. Yang pertama. Yang kedua, mungkin saya mulai memanfaatkan potensi teman-teman yang ada di markas PMI NTT.
markas PMI NTT, dan juga mungkin kayak PMI provinsi tidak ada relawan, tapi coba membangun kolaborasi dengan PMI kota terdekat, PMI Kota Kupang. Kita mencoba membuat yang sederhana lah, sederhana mungkin. Kalau podcast macam ini butuh waktu, tapi paling tidak agenda-agenda bagaimana yang paling penting ya, poin-poin bagaimana teknik mengambil gambar, teknik kemudian membuat wawancara, kemudian menulis berita, menulis feature yang tadi Kakak Graci coba terangkan kepada kami, dan juga bagaimana media sosial, platform media sosial baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter itu dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Ya, itu mungkin hal yang sederhana, tetapi mungkin selama ini kita kurang dimanfaatkan yang sudah ada nih, yang sudah ada. Sehingga mungkin hal ini saya mesti pulang dan mempersiapkan orangnya supaya setiap hari nanti saya mengontrol. Kalaupun bukan saya, paling tidak kita saling support nih. Kalian saling support, dan mungkin di situ saya bukan hanya saya yang diberdayakan, tetapi teman-teman yang ada di markas provinsi atau markas PMI kabupaten kota ya, di PMI provinsi NTT sendiri itu PMI-nya ada 22 PMI kabupaten kota, cukup besar. Ya, itu ada di pulau-pulau tersendiri, tapi yang aktif saat ini ada 19. Ya, 19, tapi ya untuk memberdayakan paling tidak saya merangsang yang terdekat. Ya, betul. Kita pakai kata rangsang supaya paling tidak dia bisa bergerak lebih cepat. Mungkin itu sih. Oke. Berarti tantangan PMI NTT sendiri, selain mungkin nggak ada mungkin nggak punya relawan, jaraknya juga ya berpulau-pulau gitu. Itu tantangan. Iya, kalau misalkan Kak Gratis sendiri nih, kurang lebih sama sih. Kalau dengan NTT ya di Papua juga sama, berpulau-pulau. Terus kalau misalkan untuk transportasi kita juga kebanyakan sih untuk wilayah gunung, jadi kita terbagi atas dua ya, wilayah pantai dan wilayah gunung. Kalau untuk wilayah gunung, transportasi utamanya hanya pesawat, kita nggak bisa sih Presiden Jokowi membangun jalan Trans Papua itu, tapi masih belum kondusif untuk dilalui secara umum atau biasa begitu. Kemudian untuk di wilayah pantai sendiri sudah beberapa jembatan dibangun juga oleh pemerintah yang memudahkan akses itu terhadap masyarakat maupun ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita bicara dalam konteks PMI, lokalati yang disampaikan oleh PMI pusat ini sangat-sangat bermanfaat, dan kalau tadi Kakak Yunia bilang ya memang sangat banyak sekali materi yang disampaikan oleh teman-teman PMI dari pusat yang sudah biasa melakukan kegiatan kehumasan itu sendiri. Cuman memang dari beberapa materi dari banyak materi yang disampaikan itu kemudian akan saya bawa pulang untuk disampaikan kepada pengurus PMI di Papua. Nah, tapi tentu saya punya privilege untuk menyampaikan rekomendasi tentu saja kan, dan melihat konteks Papua seperti bagaimana, dan kemudian kita sesuaikan dengan istilahnya poin-poin kehumasan itu yang bisa diterapkan di sana ya. Kalau yang menurut saya yang paling bisa dilakukan tentu saja seperti membuat siaran pers ataupun feature yang berhubungan dengan media massa. Kemudian tadi Kak Aulia juga menjelaskan soal talk show radio, itu kan sangat memungkinkan, dan pendengar radio di Papua masih sangat banyak, terutama generasi boomers ya, pasti masih mendengar radio, itu tentu saja. Kemudian kita bisa masuk juga ke pengelolaan media sosial, karena hari gini tidak mungkin tidak ada yang punya medsos. Mungkin generasi boomer saja, bahkan seperti ayah dan ibu saya masih menggunakan sudah menggunakan media sosial, Facebook lah ya minimal. Facebook minimal, bahkan sudah punya Instagram. Oh, sudah punya. Aduh. Gitu kan. Nah, dari situ kan sebenarnya kita bisa masuk ke celah-celah itu pengelolaan media sosial untuk meningkatkan itu, seperti feedback ataupun masyarakat, khususnya orang-orang tua nih tahu kalau PMI itu aktif di situ. Seperti begitu sih Kakak. Iya sih, betul banget. Jadi kayak minimal adalah pembelajaran yang bisa dipetik dan diterapkan ya di masing-masing daerah. Tentu pasti harapan yang sama dari Mbak Aulia ya terkait dengan adanya lokalati ini. Terus sejauh ini semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan kalau misalkan Mbak Aulia ini, kalau misalkan boleh berharap, kira-kira apa sih harapan? Cita-cita Kalau dari kegiatan kita lokalati ini tentunya ya tadi ya, semoga ilmunya bisa dibawa pulang dan ada yang diterapkan. Dan saya paham betul bahwa nggak mungkin, tadi benar Grati bilang, belum tentu semuanya bisa diterapkan, karena akan kembali ke kapasitasnya masing-masing. Jadi minimal menerapkan pengetahuan baru yang terkait dengan sesuai dengan kapasitasnya.
Nah, itu harapannya untuk kegiatan 2 hari ini. Nah, kegiatan kalau harapan yang lebih besarnya ya tentunya PMI bisa memunculkan humas-humas yang juga sudah melek go digital ya. Artinya karena tadi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa saat ini kan masyarakat juga sudah bermain dengan sosial media, sudah go digital lebih dulu gitu ya. Jadi kalau PMI tidak mengikuti tren yang ada, bisa jadi nanti malah ketinggalan atau ditinggalkan dan akhirnya kegiatan-kegiatan kita malah tidak diketahui oleh masyarakat. Kalau tadi Mas Adrian bilang kalau nggak diketahui masyarakat nggak dapat dukungan, nanti malah kita jalan sendiri. Itu sih harapannya. Padahal kita sendiri banyak ada kegiatan, jangan jauh-jauh di Bali pun juga banyak ada orang yang melaksanakan kegiatan PMI-PMI-nya tapi ternyata tidak dipublikasi, sehingga kita juga masyarakat juga nggak tahu ya. Iya, gitu, betul. kan. Tapi cerita sedikit nih, di PMI Bali sendiri Yunia pernah menerima pengunjung masyarakat gitu kan, dia itu tahu PMI dan mau menawarkan dukungannya karena lihat media sosial gitu. Nah itu kan jadi sebuah dilihat ini gitu, kebanggaan. Jadinya waktu itu juga semakin semangat sama teman-teman di PMI buat ngasih tahu lebih banyak lagi tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Itu sih yang mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk bisa mendapatkan inspirasi sih kalau kita dari Papua melihat podcast Lock On di Bali sendiri seperti sebuah inspirasi karena memang kan untuk podcast ini kan lagi booming kan. Misalkan di mana-mana di YouTube itu para selebriti maupun public figure kan berbondong-bondong membuat podcast, bahkan seperti itu adiknya Tanto ya siapa Kak? Aduh, siapa ya? Helmi, pengelola televisi. Saudara kayaknya. Pengelola televisi kemudian beralih fungsi atau beralih platform menjadi membuat podcast di media sosial yaitu YouTube. Jadi, Nah, kalau kita lihat juga perkembangan digital dari media sosial itu juga sudah semakin pesat banget gitu. Kalau kita nggak make, wah kita yang ketinggalan. Itu sih mungkin. Sejauh ini teman-teman mengikuti Lokalati semuanya aman nggak? Aman. Tadi semua bisa diserap ya tadi pengetahuannya dan saya yakin ada yang bisa diambil lah pembelajaran untuk dibawa pulang gitu. Oke. Nah mungkin harapan nih terkait dengan kehumasan di masing-masing daerah, mungkin dari Kak Grati dulu deh. Harapannya sih saya mendapat sekali banyak ilmu, pengetahuan, bahkan pengalaman juga ya dari kakak-kakak senior di PMI Pusat melalui pelatihan yang diberikan. Ya tentu saja semua pengalaman, semua pengetahuan ini akan diserap dengan baik. Sudah saya catat dengan sangat rapi, kemudian akan dibawa ke Papua, disampaikan kepada teman-teman PMI. Siapa tahu mungkin nanti ada perekrutan relawan baru, karena kita di PMI Papua baru pelantikan kemarin Pak Yusuf Kala, Ketua Umum, baru melantik pengurus baru kan. Langsung ya? Keren. Baru, jadi mungkin nanti ada perekrutan relawan baru, dan ilmu-ilmu seperti begini khususnya di bidang kehumasan itu bisa disampaikan ke mereka untuk kemudian, artinya kan bukan saya sendiri, jadi ini semacam TOT lah untuk saya untuk bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Oke, tambah personil ya? Semoga, karena ini kan sejalan dengan visinya Mbak Olia tadi, kalau fungsi kehumasan itu harus berjalan, bagaimana berjalan ya itu harus ada personil. Oke, tuh dengar Pak Ketua, tolong didengar. Halo Kak Adrian, gimana? Oke, yang sama juga sih, sepertinya di PMI NTT juga sama. Para pengurus yang baru, kebetulan kami pengurus yang baru juga dilantik ke akhir Desember yang lalu. Mereka juga memiliki visi yang sama, go digital. Kebetulan yang ketua PMI NTT sekarang adalah wakil gubernur NTT, Bapak Yosef Naisoi, sehingga dia selalu menekankan bahwa apapun yang kita lakukan itu bukan bagian pencitraan ya, tapi perlu dipublikasikan. Itu sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada para penyumbang dan kepada masyarakat yang kita layani. Nah, dan dari situ dia bilang ya, kalian itu mesti belajar di setiap waktu. Para pengurus yang baru, Pak Sekretaris juga, ya kemarin juga dilantik sebagai penjabat wali kota Kupang, dia selalu memberikan penekanan kepada kami. Kalau kamu tidak bisa bekerja sama dengan stakeholder yang bisa, kalau tidak belajar ke PMI Pusat, bagaimana nih caranya, trik-trik apa? Sehingga mungkin yang saya mau lakukan ke depan itu seperti itu, bahwa kalau kami dari PMI internal PMI tidak bisa, kita harus bekerja sama dengan PMI yang lain, seperti contoh PMI Bali atau PMI Pusat, dan juga mungkin stakeholder terkait yang ada di Kota Kupang yang sudah bisa go digital.
Yang saya selalu mengatakan seperti ini, kalau kita copy paste untuk sesuatu yang baik, kenapa tidak? Yang terpenting jangan yang buruk ya. Paling tidak pembelajaran yang menarik, kita tidak mampu melakukan, orang lain bisa, kita copy paste, mengajak mereka untuk melakukan kolaborasi. Seperti itu sih. Keren sih Kak Adrian. Kadang-kadang kan orang malu buat belajar ya, Pak. Belajar sama teman sejawat gitu. Tapi Gengsi-gengsian. iya gengsi gitu. Iya, tapi salut sih buat PMI. Dan kita juga sebagai PMI Bali juga pasti akan terus belajar dari teman-teman apa saja yang perlu dikembangkan sehingga kita semua itu mencapai tujuannya sama-sama gitu. Terakhir mungkin Mbak Aulia, harapannya ya? Oke. Harapannya sebetulnya silaturahmi, jangan putus, karena humas PMI di berbagai daerah itu banyak sekali. Kita punya satu grup WhatsApp, grup itu Humas Serius namanya. Semua yang mengaku humas kita masukin di situ pokoknya. Silakan untuk kita saling berkoordinasi, saling komunikasi, ngobrol, diskusi apa aja terkait dengan hal-hal serius maupun yang nggak serius tuh kita bisa bicarakan di situ. Kemudian saya setuju tadi sama Adrian juga sama Grati bahwa penting banget sesama humas bisa saling belajar satu sama lain. Kalau misalkan tidak selalu dari PMI pusat, ada PMI-PMI tetangga kita yang juga pasti jago-jago. Saya yakin, saya baru tahu nih di Lokalati ini juga ternyata muncul tuh orang-orang yang bisa bikin media KIE, mendesain, menulis, hebat-hebat. Jadi itu dua hal itu yang saya coba dorong terus teman-teman dari PMI pusat untuk tetap saling jaga silaturahmi dan saling belajar. Oke. Nah, ini yang perlu nih, yang pasti paling ditunggu-tunggu sama teman-teman humas. Kira-kira rencana ke depan di bidang kehumasan apa nih? Apakah ada TOT atau gimana? Karena kan sekarang tuh kita taunya pelatihan PP terus kan, PP terus pelatihan humasnya mana nih? Gitu. Gimana tuh Mbak? Kalau dari PMI pusat sih memang tugasnya, mandat utama dari PMI pusat kan sebetulnya adalah pendampingan, pelatihan dan lain-lain ya. Peningkatan kapasitas teman-teman pasti akan ada episode-episode selanjutnya pelatihan, apakah itu bentuknya pelatihan, apakah itu lokalati atau pendampingan dan sebagainya, itu tetap kita akan lakukan gitu. Jadi akan jalan terus untuk berusaha meningkatkan humas-humas PMI. Oke, ya mungkin tepuk tangan dulu buat kita semua. Keren-keren banget nih. Ya, Yunia mengucapkan terima kasih banyak buat berarti Kak Adrian, Mbak Aulia udah mau mampir, udah mau bersedia diculik ya hari ini. Terima kasih juga udah diundang loh. Sangat terhormat ya Lock On PMI Bali. PMI Bali juga pasti berterima kasih banyak karena sudah dipercaya sebagai role model buat teman-teman di Indonesia Regional Timur. Semoga juga apa yang menjadi pelajaran di Lokalati bisa diterapkan di masing-masing wilayahnya dan kemudian kita juga bisa bersama-sama untuk membangun Humas Go Digital. Wah, jangan di belakang tepuk tangannya mana? Oke, ini sudah ada yang menanti. Baik, terima kasih Sobat PMI juga sudah mau nonton dan menyimak obrolan kita, berbagi kisah, berbagi cerita kita pada hari ini sampai selesai. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga dapat menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, humas-humas yang lain, termasuk humas-humas relawan ya, karena kalian juga bibit-bibit PMI dalam menjadi tonggak terdepan untuk mengembangkan organisasi kita tercinta Palang Merah Indonesia. Oke, masih dalam masa pandemi COVID-19, Yunia mau ingetin untuk teman-teman semuanya, sobat-sobat PMI di luar sana, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan disiplin melakukan 6M. Sesuai dengan tagline kita, jangan lengah, COVID belum musnah. Saya Yunia, sampai jumpa di Lock On berikutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you.